Shalom, selamat bertemu kembali dalam sermon hari ini. Pada hari ini saya beri judul Tuhan memberkati kita pada waktu tidur. Sebagai ayat perenungan saya ambil dari Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Firman Tuhan di atas, kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, percuma saja bekerja keras mencari nafkah bangun pagi-pagi dan tidur sampai larut malam. Lebih tegas lagi di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, engkau tidak perlu membanting tulang dan memeras keringat dari pagi buta sampai larut malam karena takut kelaparan. Padahal Tuhan memberkati anak-anak yang dicintainya pada waktu tidur. Jangan salah mengerti dulu, ada kata kunci dalam ayat di atas, yaitu kata yang dicintainya. Orang yang dicintai Tuhan adalah orang yang berkenan di hatinya, orang yang suka menyukakan hati Tuhan, seperti orang tua yang senang kalau anaknya memenuhi perintah ayahnya atau ibunya, maka si anak akan menerima kemudahan-kemudahan daripada orang tuanya. Demikian pula dengan Bapa kita yang ada di surga. Kita pasti, kalau kita bisa menyenangkan hati Bapa kita di surga, Bapa kita pasti senang kalau anak-anaknya menuruti perintahnya, hidup berjalan dalam pimpinannya, serta mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka firman yang dilakukan itulah yang membuat anak-anaknya diberkati, bahkan dibuat berhasil, bahkan selalu menerima berkat dari Tuhan tepat pada waktu Tuhan. Orang yang suka firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya dibuat berhasil, sebagaimana Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Jadi orang yang diberkati Tuhan pada waktu tidur adalah orang yang pertama suka membaca firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, dia merenungkan, mempunyai arti menghafalkan firman Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan sehingga firman itu menyatu dengan hati kita. Yang ketiga, mengikuti pimpinan Roh Kudus, menjauhi perbuatan yang cemar, sebagaimana dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 firman Tuhan berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Pantang menyerah dan selalu bersemangat, sebagaimana di Roma 12 ayat 11 firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalimat diberkati pada waktu tidur berarti Tuhan punya maksud agar anak-anaknya punya istirahat yang cukup, supaya mereka senantiasa sehat dan dapat menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Sebagaimana Amsal 10 ayat 22 firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bukti dalam Alkitab sangat nyata. Salomo mengutamakan mencari hikmat firman Tuhan. Kemudian apa yang tidak diminta oleh Salomo ditambahkan oleh Tuhan kepada Salomo, yaitu segala harta kekayaan dan segala kemegahannya. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 13 firman Tuhan berkata, saya bacakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian
dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Firman Tuhan adalah kekal adanya. 1 Petrus 1 ayat 23, firman Tuhan Allah adalah Yesus Kristus, Sang Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8, maka firman-Nya berlaku dari dulu hingga sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan memberkati kita sekalipun kita sedang tidur, karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya, dicintainya, karena selalu mau menjadi anak-anak yang mau menyenangkan hati Allah kita, yang mau selalu menyenangkan hati Bapa kita, yang selalu mau hidup melekat kepadanya, yang selalu membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, serta selalu mau dibentuk atau mengikuti pimpinan Roh Kudus, menjauhi perbuatan yang cemar. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kami termasuk orang yang Engkau cintai. Oleh karena itu sepatutnya lah kami mencintai Engkau Tuhan Yesus, dengan senantiasa hidup dalam pimpinan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.